Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Hers Beno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda dan ngajak Anda ngobrol-ngobrol kuliah bareng dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini sohib Anda ini saya kira. Sebenarnya kan Pak Luhut ini kan cukup, Anda juga mengenal cukup baik ya, Bung Rocky ya. Kenapa Pak Luhut? Ya, Pak Luhut ini menurut saya ini pengakuannya jujur, tapi beliau ini agak menarik sebagai orang Batak dan gaya bahasanya yang biasanya lugas kali ini bicara dengan nada yang rada sopan gitu, dia maafkan saya gitu bahwa OTT itu maksudnya operasi tangkap tangan itu ternyata yang dilakukan oleh KPK itu tidak membuat orang jerah. Jadi ternyata juga makin banyak saja orang yang banyak di OTT tapi juga korupsinya jalan terus. Saya sih melihat ini ada nada yang jujur gitu dari Pak Luhut, tetapi kita melihat juga KPK itu sekarang makin tidak berdaya. Kita membaca ada kasus yang suap yang kemarin membuat Bu Sri Mulyani geleng-geleng kepala di pajak itu ternyata mentok tuh berkaitan dengan PT John Lynn milik Haji Isam di Kalimantan. Ya, itu 3 nama yang betul-betul menentukan sebetulnya arah pendapatan nasional. Yang pertama adalah Pak Luhut, yang kedua Ibu Sri Mulyani, yang ketiga Haji Isam. Itu 3 nama yang benar-benar kalau mereka bertiga berhenti beroperasi, Indonesia langsung runtuh tuh. Karena 3-tiganya menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Pak Luhut sangat menguasai sumber daya politik terutama karena beliau sangat dekat dengan Presiden Jokowi dalam sejarah panjang pertemanan mereka itu. Sri Mulyani juga sangat paham tentang kondisi ekonomi karena pengalaman bertahun-tahun dengan SBY, punya pengetahuan tentang relasi-relasi bisnis dunia di World Bank. Dan Haji Isam punya kemampuan politik yang luar biasa karena bisa mewadahi semua kandidat yang ingin menjadi bupati segala macam. Jadi ini 3 orang yang seharusnya potensial untuk menghidupkan pembicaraan politik ekonomi Indonesia. Tapi justru dalam keadaan sekarang kita nggak tahu yang mana sebetulnya yang merupakan faktor di dalam stabilitas ekonomi politik kita. Jadi kalau Pak Luhut akhirnya udah minta maaf, itu sama seperti supir truk yang minta maaf karena gas buangnya itu mengaburkan pengendara di belakangnya tuh, karena udah nggak pernah dikir itu. Jadi KPK juga sebetulnya begitu, sama seperti truk yang udah nggak pernah dikir, dipaksa berjalan, tiba-tiba kehilangan tenaga tuh. Ini yang terjadi tuh. Jadi kita bisa paham kekecewaan Pak Luhut terhadap kapasitas KPK yang dulu justru dibanggakan oleh beliau. Juga kapasitas Sri Mulyani untuk menghasilkan lagi pendapatan dari dalam negeri melalui pajak. Karena di dalam dirinya sendiri dia tidak bisa memberi sinyal bahwa integritas itu adalah bagian harga mati di dalam Departemen Keuangan, dan di dalamnya adalah kantor pajak, Dirjen Pajak. Kan Sri Mulyani yang terus-menerus memberi sinyal bahwa Departemen Keuangan harus jadi contoh, karena itu insentif banyak diberikan pada pegawai Departemen Keuangan supaya gajinya pasti lebih tinggi dari yang lain. Tapi akhirnya orang masuk pada satu gejala umum bahwa kepercayaan terhadap lembaga-lembaga ini memang udah hilang gitu. Dan itu yang bukan kita sesalkan, tapi kita udah hitung dari awal. Karena semua orang masuk di dalam moral moral hasad, nyari peluang, nyari untung tuh. Karena melihat bahwa memang udah goyang kekuasaan. Jadi bahkan internal Departemen Keuangan mengetahui bahwa udahlah, mending ngerampok sekarang tuh. Demikian juga KPK menganggap bahwa ya KPK udah merosot moralnya, mending kita membocorkan informasi aja. Dan ini semua harusnya jadi bukan jadi pelajaran, saya nggak sebut lagi pelajaran, jadi sinyal bahwa memang kekuasaan udah tidak sanggup untuk memberi contoh panduan itu. Dan di mana-mana kekuasaan yang semacam ini mau dikomentari dengan apapun dia pasti terus memburuk karena udah hilang momentumnya, itu gampangnya.
kayak truk yang salah ganti personnel yang ditanjakan, itu udah pasti melorot itu. Analogi Kehilangan momentum truknya. Analogi Anda menarik ini kalau soal truk yang ditanjakan dan udah gak kuat nanjak lagi. Dan, ini memang ada benar tadi kalau menyebut soal Haji Isam ini, karena meskipun namanya dia pengusaha di lokal, tetapi kan kita tahu pada Pilpres lalu dia namanya masuk ke arena nasional. Dia menjadi wakil bendahara tim pemenangan Jokowi Ma'ruf kan. Ya. Nah itu dia. Jadi nah sekarang tiba-tiba kita mendengar cerita yang sangat absurd ini berkaitan dengan penggeledahan atau pencarian bukti suap pajak yang dilakukan oleh perusahaannya PT John Lynn ini. Kenapa? Karena tiba-tiba saja katanya ada truk yang melarikan barang buktinya dan sebagainya, dan kemudian ketika penggeledahan di satu tempat misalnya KPK sudah tidak menemukan barang bukti, dan kemudian menurut ICW ini memang udah ada yang membocorkan dari kalangan internal KPK. Jadi saya benar-benar melihat bahwa betul-betul KPK sudah tidak berdaya dalam ketika menghadapi kasus-kasus semacam ini. Kan kita selalu bikin teori bahwa politik kita bukan lagi dikendalikan oleh oligarki, tapi oleh plutokrat. Jadi satu orang kaya bahkan bisa ukur sejak dia mulai merencanakan korupsi atau menyogok atau sebut aja tindakan melanggar hukum, dia langsung hitung akibatnya tuh. Siapa yang bakal jadi hakim, siapa yang akan jadi mengeluarkan sprindik di KPK, orang dalam KPK siapa, lewat wartawan siapa, segala macam tuh. Jadi kalkulasi itu selesai, apalagi bagi seorang yang betul-betul tahu anatomi kekuasaan. Karena Haji Isam pernah terlibat di dalam proyek memenangkan Jokowi itu. Jadi dia sebagai pengusaha tentu mengerti kimia dari kekuasaan. Bahkan lembaga-lembaga yang mungkin kita nggak pernah bayangkan, orang semacam Pak Haji Isam tentu cerdas sekali untuk melihat peluang memanfaatkan lembaga-lembaga itu tuh. Dan mungkin sampai perusahaan truk yang bakal disewa dia udah tahu dari 2 bulan lalu tuh kan. Sehingga bisa dilihat jadwalnya tuh. Jadi begitulah yang terjadi. Kalau sinyal dari kekuasaan itu dari awal tidak punya kompetensi untuk meningkatkan kinerja KPK, maka kelemahan KPK dimanfaatkan justru oleh orang-orang yang ingin mencuri harta negara atau menyogok demi perpanjangan bisnis segala macam tuh, atau mau ngemplang pajak tuh. Kan ini semua berawal dari KPK yang dilemahkan, sehingga moral publik juga meranggap ya udah itu satu paket, dengan sendirinya terjadi itu. Jadi siapa yang mesti disalahkan? Ya istana. Karena istana yang justru memberi kewenangan pada KPK untuk membatalkan kasus. Nah sekarang orang lanjutkan, sebelum membatalkan kasus, ya mending cari informasi dari dalam. Karena toh moralnya udah hilang kan. Jadi seluruh keadaan ini itu sama seperti Al Capone membohongi seluruh pejabat di Amerika di tahun 30-an itu untuk penggelapan pajak segala macam, walaupun di akhirnya tertangkap karena pajak itu. Jadi sesuatu yang sebetulnya bisa kita bayangkan, kalau lembaga-lembaga penegak hukum itu diperlemah, maka dengan sendirinya mereka yang ingin mencari keuntungan dari kejahatan justru bersorak-sorak kan. Jadi hal yang biasa aja sebetulnya. Kalau Pak Luhut menyesal, ya itu hal yang biasa. Itu mungkin tulis di truk belakang itu, di pintu belakang truk, kami menyesal, tertanda tuh istana tuh. Nanti di sebelahnya tulisan dari ICW itu bahwa penipuan berlangsung di depan mata. Ya begitu-begitu aja. Jadi penuh aja truk. Jadi berkeluh kesah kepada truk gitu, jangan pada rakyat. Iya, iya. Nah, fakta yang terjadi saat ini, mentoknya KPK dalam menyelidiki kasus pajak Haji Isam ini kan semakin menegaskan bahwa sinyalemen publik yang selama ini muncul bahwa kalau bukan kasus OTT itu dipastikan mentok. Kan begitu ya. Jadi kan ini kasusnya kan kasus pengembangan, karena kasus pengembangan seorang pejabat di Ditjen Pajak yang menerima suap. Nah, terbukti mentok. Sementara ketika terjadi OTT itu seperti kita ketahui hukumannya jadi ringan. Dalam kasus bansos misalnya kan, waktu itu Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan mengancam akan hukuman mati dalam kasus
siapa kasus Menteri Yuliari, mantan Menteri Yuliari Batubara, ternyata ancaman hukumannya ringan, hanya suap saja, nggak sampai hukuman mati ya, seumur hidup pun nggak sampai gitu. Jadi betul-betul kita melihat ya benar-benar sekali lagi KPK itu sebenarnya lembaga yang dulu kita banyak harapkan sekarang jadi benar-benar tidak berdaya. Kalau kita ukur sekarang misalnya, apakah rejim Jokowi berhasil dalam penegakan hukum? Seluruh keterangan tentang keberhasilan hanya boleh diukurkan pada satu lembaga yang kita paksa dulu waktu reformasi untuk memberi sinyal bahwa hukum harus bersih, yaitu KPK tuh. Jadi kalau KPK dilemahkan dan kasus-kasus yang seharusnya cepat diproses juga diperpanjang-panjang, dan mereka yang bahkan tertangkap tangan tidak memperoleh hukuman yang bisa melegakan masyarakat, itu artinya rejim ini memang lebih buruk dari rejim yang lalu, bahkan lebih buruk dari rejim awal reformasi itu. Karena ukuran kita pada waktu itu cuma dua, waktu kita seberangkan bangsa ini setelah peristiwa reformasi 98, kita minta agar supaya Indonesia diukur dengan dua hal aja. Satu adalah KPU yang netral, dua adalah KPK yang bersih itu. Sekarang dua-duanya bermasalah, KPU tidak netral, KPK tidak bersih. Jadi orang akhirnya putuskan bahwa ini rejim yang secara moral bangkrut sebetulnya. Karena bahkan bagian yang paling inti dari reformasi itu berantakan. Itu KPU melalui pemilu yang sehat dan KPK sebagai pembersih kegiatan korupsi. Jadi sekali lagi dengan segala macam argumentasi yang mau diucapkan dari istana, saya menganggap bahwa akhirnya modal reformasi itu, yaitu moralitas dan integritas pejabat publik, itu dihancurkan oleh permainan-permainan politik istana. Tentu saja Pak Haji Isham tuh merasa, saya yang ikut serta secara signifikan membantu kemenangan Pak Jokowi, tentu mesti ada tukar tambah tuh. Nah, hal semacam ini secara implisit dibaca oleh beberapa orang yang ingin memanfaatkan kelemahan KPK untuk jual beli, bahkan jual beli nomor WA mungkin, atau jual beli apa aja tuh, judul amplopnya aja bisa jual beli di situ kan. Jadi sekali lagi moral dari pemerintah itu betul-betul udah nol. Tandanya apa? Sri Mulyani sudah mengeluh bahwa ya udah kita habis tenaga. Dan terakhir Pak Luhut minta maaf. Jadi permintaan maaf Pak Luhut itu adalah tanda bahwa istana betul-betul mengalami demoralisasi yang nggak bisa-bisa. Kalau orang sekualitas Luhut, sekualitas artinya setinggi itu pengetahuan dia tentang permainan politik di dalam soal-soal korupsi ini, akhirnya harus mengatakan kami gagal dan tidak mungkin sekedar dengan minta maaf. Tapi lanjutannya apa tuh? Orang mau tunggu. Mau dibuatkan undang-undang baru KPK atau memperkuat ulang lembaga yang lain? Kita nggak ngerti lagi tuh. Dan kasus ini kan sebenarnya kalau kita teliti lebih jauh lagi, betul-betul ini adalah contoh paling sempurna beberapa negara tadi yang menurut Anda sudah mengalami situasi yang demoralisasi. Karena kan kita lihat ini kasusnya bermula ada seorang pejabat pajak yang menerima suap, dan kemudian menerima suap adalah perusahaan besar, salah satunya perusahaannya Haji Isham itu, dan kemudian KPK mentok. Tetapi di satu sisi kemudian ada wartawan yang mencoba melakukan investigasi ketika mau mencoba mewawancarai pejabat ini kan di Surabaya, dia dianiaya oleh dua orang polisi, disebutnya begitu kan, yang menjadi pengawal dari si pejabat itu. Jadi betul-betul ini contoh yang sangat sempurna dari situasi saat ini, Bung Rocky. Ya, itu artinya memang sudah terjadi semacam kesepakatan kriminal di kalangan pejabat, dan menganggap bahwa kita bisa bentengi segala soal karena uang kita banyak tuh. Jagoan, bodyguard, monitor lalu lintas informasi, pakai drone mungkin atau pakai alat sadap dari Pegasus segala macam. Jadi sebetulnya yang kita sebut sebagai bernegara itu kan ada sistem yang beroperasi, dan sistem itu harusnya didasarkan pada kepastian hukum itu. Jadi jarak
antara keinginan Presiden Jokowi untuk membanggakan bahwa Indonesia sudah di dalam proses recovery ekonomi dan kita akan tumbuh melejat lagi tuh. Nah, bagaimana mungkin tumbuh itu didasarkan pada mental yang masih seperti ini, pejabat negara yang betul-betul korup. Jadi saya menganggap bahwa sudah saatnya kita bikin semacam evaluasi total dari apa yang pernah disebut oleh Presiden Jokowi sebagai revolusi mental, yang dia nggak pernah sebut lagi tuh. Kan di situ intinya kan, bahwa pembinaan mental atau pendidikan karakter itu tidak dia lakukan. Itu akibat dari ambisi untuk terus memamerkan sukses di bidang infrastruktur yang pada akhirnya juga berantakan. Itu ambisi untuk mengatakan bahwa Indonesia punya kemampuan untuk berhutang karena BUMN kita mampu jadi agunan. Nah, sekarang BUMN-nya justru yang hancur pertama semua. Jadi apa yang mau dibanggakan selain sisa-sisa untuk menganggap bahwa nanti ada keajaiban ekonomi segala macam tuh. Tapi saya selalu ingin tagih konsekuensinya. Kalau Pak Luhut sekedar bicara, orang tidak bisa ambil pelajaran moral. Pak Luhut mesti ada satu tindakan. Entah dia mengundurkan diri atau mengatakan untuk sementara saya mau menghukum diri saya sendiri. Dengan apa aja tuh. Demikian juga Sri Mulyani itu. Kalau cuma ngomel-ngomel, itu artinya dia tahu tapi dia memang takut untuk ambil risiko dari jabatan-jabatan yang sekarang mereka pegang itu, baik Pak Luhut maupun Ibu Sri Mulyani itu. Ya, oke. Yang jadi pertanyaan serius sekarang, sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi dengan bangsa kita ini? Karena kenapa kok justru kata dia ada menyinggung bahwa awal reformasi itu kan ada 3 sebenarnya yang kita sebut dulu yang dengan jargon KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi kan saya kira kalau kita mau jujur, semua 3 indikator ini buruk semua. Tapi salah satu misalnya nepotisme, ya kita sudah tahu lah bagaimana hal itu berlangsung dengan sangat buruk. Nah, yang bisa diukur misalnya indeks persepsi tentang korupsi yang turun 3 poin. Tahun 2019 kita posisi 40, sekarang dengan indeks persepsinya 37, jadi turun 3 poin. Dan dari 180 negara itu posisi kita itu di posisi 102. Jadi kan ini saya kira posisi yang hampir mentok di ujung juga. Nah, ini sebenarnya apa sebenarnya terjadi bangsa kita ini kok mentalnya begitu buruk, kok kita nggak bisa membangun sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju dalam hal ini. Supaya kita agak jujur sedikit dengan statistik itu, sebetulnya statistik itu harus dipasangkan untuk mengevaluasi kabinet, bukan pada lembaga-lembaga yang lain. Karena di kabinet lah seluruh peradaban politik diproduksi gitu. Jadi kalau misalnya orang mengutuk-ngutuk konglomerat, mengutuk oligarki, Haji Isam kemudian dicaci segala macam, yang mesti dicaci itu kabinetnya. Kan mereka yang kasih peluang terjadinya koalisi semacam ini kan. Jadi selama ini tentu ada kepentingan secara individual, orang KPK atau Haji Isam punya ambisi segala macam untuk ngakali undang-undang atau sistem perpajakan. Ya itu semua bisa terjadi kalau memang terbaca bahwa pemerintah lemah di dalam menegakkan integritasnya, tuh kan. Kan itu sebetulnya sinyalnya. Misalnya diam-diam banyak orang juga yang mau mengikuti jejak Haji Isam misalnya. Karena menganggap, loh itu menterinya PDIP didiamin aja kok. Jadi moral kita akhirnya makin lama makin turun. Apalagi kalau orang anggap bahwa Sri Mulyani terus-menerus mengeluh, tapi dia nggak mau lakukan kontra moral tuh. Pak Luhut baru sekarang bicara, mestinya lakukan kontra moral tuh. Jadi salahkan perkumpulan di istana, komunitas moral di istana yang memburuk. Impact-nya itu baru terjadi ketika KPK kelihatan melemah gitu. Padahal dari awal sumbernya itu, hulunya adalah moral di istana. Jadi itu sebetulnya yang mesti kita perbaiki itu. Atau kita ingatkan bahwa ada pembusukan yang biasa disebut bahwa ya silakan. Ya itu yang biasa yang suka disebut oleh Cicero, filsuf dan negarawan Romawi.
bahwa ikan membusuk dari kepalanya tuh. Nah, KPK itu bukan kepala, KPK itu udah punggungnya tuh. Ya kepalanya tuh ya di kabinetnya. Ya, ya betul. Karena kan tidak fair kalau kalimat Pak Luhut tadi menyatakan minta maaf bahwa OTT itu tidak menunjukkan korupsi. Yang harus dilakukan adalah pencegahan. Saya kira kalau pencegahan ini kan nggak bisa semuanya dibebankan kepada KPK. Justru harus yang lebih banyak melakukan peran pencegahan itu pemerintah. Dalam hal ini kan kita tahu di pemerintahan ada inspektorat, masing-masing departemen ada, misalnya kan ada inspektorat. Ya itu di Sri Mulyani itu saya nggak tahu masih ada inspektoratnya apa nggak di situ, yang dulu Sri Mulyani ditanya oleh inspekturnya, Ibu apa yang mesti saya lakukan tuh? Itu Sri Mulyani cerita pada saya dulu. Dia masuk pertama jadi Menteri Keuangan. Inspekturnya datang, Ibu apa yang mesti saya lakukan? Sri Mulyani justru membentak, jangan tanya saya apa yang harus saya lakukan, saudara justru yang harus awasi saya. Jangan tanya saya, nanti saya beritahu saudara nggak awasi saya gitu. Jadi sistem berpikir itu kan yang tidak ada lagi pada Sri Mulyani itu. Jadi kita sebetulnya putar-putar dalam upaya untuk menyelamatkan diri kita, maksudnya mereka yang di istana itu, sehingga mengeluh supaya rakyat tahu bahwa Sri Mulyani mengeluh, Luhut mengeluh tuh. Tapi poinnya bukan di situ. Mereka harus lakukan sesuatu yang melampaui headline media massa supaya terjadi pembalikan moral. Jadi selama tidak ada kontra paradigma, tidak ada pembalikan moral, ya korupsi itu jalan terus. Karena pembusukan itu makin lama makin tiba ke bagian perut, ekor, segala macam tuh. Dan bagi kita sebenarnya melihat situasi semacam ini nggak terlalu kaget kan, dengan revisi dari Undang-Undang KPK dengan semua peran yang berada pada dia dipreteli satu persatu, yang memang terjadinya seperti ini sudah kita bisa bayangkan sebelumnya kan. Iya. Itu dari awal kita udah tahu bahwa begitu mata KPK sebagai ikan anti korupsi itu dibuat busuk oleh kekuasaan justru, maka dengan sirinya akan berlanjut pembusukan itu sampai ke ekor, sampai ke sirip. Sekarang mungkin masih sampai di sirip gitu, karena KPK masih berupaya untuk mengevaluasi diri. Tapi batasnya udah hilang itu. Yang bagaimana mungkin ada bocor dari KPK? Kalau bocor dari orang lain melalui KPK boleh, tapi kalau dari agen KPK sendiri bocor, gila-gilaan. Apalagi kemudian pers merasa tertekan, karena bagaimana pers bisa imparsial untuk membongkar satu kasus kalau dia terancam dengan kekerasan tuh. Jadi sekali lagi seluruh keterangan tadi itu menunjukkan bahwa harus ada langkah yang lebih radikal. Tentu bukan dari presiden memang udah nggak bisa apa-apa. Presiden udah lame duck aja, udah mungkin begitu ada momentum yang lebih drastis ya udah dia juga ikut diselesaikan oleh kepentingan oligarki. Tetapi tokoh-tokoh yang sebetulnya dianggap masih punya semacam sinyal, bagaimanapun Luhut itu punya kemampuan untuk menyatakan bahwa negara ini masih harus tegak tuh dengan segala macam diksi dia tuh. Demikian juga Sri Mulyani, bahwa saya mengharapkan bahwa semua orang mencintai Indonesia. Dan kita anggap Luhut inteleknya bagus, Sri Mulyani inteleknya bagus itu. Kenapa tidak intelek itu ditransformasikan menjadi intelek moral, bukan sekedar intelektual teknis, tapi intelek etis, dari teknis pergi ke etis. Baru ada pelajaran moral bagi bangsa ini. Ya. Oke, menarik sekali sebenarnya saran Anda, cuma saya mau beri catatan satu. Tadi Anda menggunakan satu diksi yang saya kira di Indonesia mulai terlarang, dan hati-hati Anda menggunakan kata radikal tadi. Karena kalau Anda menggunakan kata radikal, nanti Anda akan distigma. Mesti cari kosakata lain nih, Bung Rocky. Saya menyebut kata radikal untuk kegiatan si truk yang secara radikal membelok arah dia, mestinya ke kiri, dia belok ke kanan. Itu kan tindakan radikal tuh. Ya. Oke. Saya kira ini ada dari pembicaraan kita ini saya bisa membuat semacam sebenarnya ada balada dua truk. Yang satu truk ya KPK yang tidak bisa naik lagi nanjak di sebuah tanjakan, satu lagi truk yang bawa kabur barang bukti dan melarikan diri dari KPK. Ya kalau begitu kita serahkan nasib kita pada kondektur truk, karena supirnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Baik. Oke. Amat beraktivitas.
Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Yes. Sip.